Anggap Jokowi sudah tak berguna, politikus Demokrat kibarkan bendera putih di depan rumah. Rakyatnya dipikir sih, anane negara, anane daerah bisa maju. Ini kalau masyarakatnya maju, masyarakatnya semangat, negaranya maju, rakyatnya kaliran berkurang. Nah, iso mangan piye Pak? Nah iso mangan aku menang baik jen duwe det 50.000 ra dodol dino iki enggak masalah. Sesok kudu tuku beras, sampean-sampean gajinya mau dipotong nggo PKL. Ya mau enggak? Enggak mau, Pak. Setuju dong dipotong. Enggak mau ya. Nyari mangan di dino iki nggo sesok kok. Ning negarane dhewe kok. Masya Allah nemen. Diukur dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sesungguhnya Presiden Jokowi sudah gagal. Presiden sudah gagal menjalankan amanat konstitusi. Nah, karena sudah gagal tersebut, ya wajar kemudian ada yang meminta untuk agar Presiden Jokowi mengundurkan diri. Apalagi PPKM dipanjangkan ya menjadi singkatan Pak Presiden kapan mundur. Bayangkan misalnya ada 200 proyek dengan triliunan rupiah, membeli satu ranjang pun di Wisma Atlet nggak ada tuh, sehingga terpaksa kepala unit di Wisma Atlet bilang bahwa tunggu sampai besok kami siapin ranjang. Jadi jangan terima dulu pasien. Karena ini kontrasnya. Masa presiden nggak bisa berpikir secara ekstrapolasi bahwa akan ada penambahan kasus. Karena di India dari sebulan lalu udah bertambah kasusnya, Malaysia begitu. Masa nggak disiapin satu tambahan ranjang di Wisma Atlet itu? Ini artinya memang Pak Luhut betul bahwa pemimpin-pemimpin kita hanya berpikir tentang infrastruktur, tidak berpikir tentang kesehatan. Itu bisa direncanakan kok dari awal. Begitu tanda-tanda COVID India mulai berlangsung, maka mesti dianggap Indonesia harus nambah tenaga medis dan terutama ranjang-ranjang perawatan. Itu yang dulu dikritik bahwa di Cina udah mulai, Indonesia masih diam-diam. Sekarang terulang lagi tuh. India mulai, Indonesia tenang-tenang aja tuh. Itu poinnya tuh. Ini otaknya kan kacau. Udah sampai 1 bulan ini informasi dunia mengatakan hati-hati Asia Tenggara karena pusat epideminya ada di India, sekarang mulai masuk bahkan ke Singapura, Malaysia tuh. Nah kita diam-diam aja, santai-santai aja. Sri Mulyani masih jalan-jalan di pasar itu dalam upaya untuk menerangkan bahwa aman, kalian akan dipalakin tuh. Iya, tapi itu teknik untuk mengamankan dirinya tuh supaya nggak dibully tuh. Padahal sebetulnya kita tahu ini krisis habis-habisan. Dan hal yang sangat mudah tuh, ya udah berhentiin aja proyek infrastruktur, langsung alihkan aja ke departemen yang ngurusin kesehatan. Itu nggak mau dilakukan kan. Jadi sekali lagi perencanaan negara ini betul-betul buruk, dan Luhut akhirnya memberi kesaksian secara jujur bahwa ini salah kita semua. Tentu dia nggak akan bilang ini salah presiden, itu mah nggak mungkin kan keluar dari Luhut. Tapi sinyalnya jelas, salah kita semua. Artinya di dalamnya ada bagian kesalahan negara, pemerintah yang pasti lebih besar. Nah, negara yang punya kapasitas untuk mengeluarkan kebijakan itu soalnya kan. Anggap Jokowi sudah tak berguna, politikus Demokrat kibarkan bendera putih di depan rumah. Politikus Partai Demokrat Taufik Rendusara mengibarkan bendera putih di depan rumahnya pada Rabu 7 Juli malam. Ia mengatakan bendera putih dikibarkan sebagai tanda bahwa Presiden Jokowi sudah tidak berguna bagi rakyat. Ia menambahkan bahwa warna putih bukan hanya simbol menyerah, tetapi juga simbol perlawanan. Warna putih juga digunakan sebagai simbol komando militer oleh Komando Tentara Prancis. Pasukan Prancis yang bertempur dalam Perang Revolusi Amerika menggunakan bendera putih. Jangan anggap bendera putih hanya simbol menyerah, tapi juga simbol perlawanan perang. Begitulah tutupnya. Saat ini Indonesia masuk negara urutan ketiga di dunia dengan kasus harian tertinggi. 7 Juli lalu terjadi penambahan kasus baru sebanyak 34.300 pasien. Hal itu membuat kasus COVID menembus 2.379.000 kasus.
Angka kematian harian juga bertambah sebanyak 1.000 pasien, membuat total menjadi 62.900 orang. Saat ini Brazil menempatkan posisi pertama dengan tingkat kasus harian tertinggi di dunia. Kemarin Brazil mencatatkan penambahan 54.000 kasus. Hal itu membuat jumlah kasus penyebaran virus corona mencapai 18.900.000 orang. Posisi kedua, India, tercatat ada penambahan 45.000 orang terinfeksi COVID, sehingga keseluruhan menjadi 30.700.000 kasus. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbank DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution meminta Presiden Jokowi memimpin langsung perang melawan pandemi virus corona. Langkah itu dinilai perlu dilakukan Jokowi karena kasus penularan COVID sudah semakin mengkhawatirkan. Ia menyampaikan kepada Jokowi bahwa sejumlah orang telah dinyatakan kalah dalam melawan COVID-19 menurutnya. Banyak masyarakat Indonesia juga khawatir akan kalah bila positif terinfeksi COVID saat ini. Lebih lanjut, Syahrial menyebut bahwa sosok pemimpin perang melawan COVID seharusnya bukan menteri yang suka mengancam dan mau menang sendiri. Namun, ia tak menyebut secara rinci nama menteri yang ia maksud tersebut. Kasus penularan harian COVID di Indonesia belum menunjukkan pelandaian, bahkan kembali mencatat rekor. Satgas COVID-19 mencatat penambahan kasus sebanyak 34.300 pasien. Dalam laporan yang sama juga tercatat penambahan rekor angka kematian sebanyak 1.000 pasien, membuat total angka kematian 62.900 orang. Catatan kasus melengkapi rekor sebelumnya pada sehari sebelumnya atau hari Selasa 5 Juli kemarin. Angka kasus COVID mencapai 31.000 kasus dalam 24 jam. Diketahui Presiden Jokowi menunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro darurat secara nasional guna menanggulangi pandemi virus corona. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengkonfirmasi penunjukan tersebut. Ia menyebut pengetatan PPKM akan berlaku di 2 pulau besar. Sementara itu, penanganan pemulihan kesehatan dan perekonomian lainnya juga dipimpin oleh salah satu Menteri Jokowi lainnya, Erlangga Hartarto. Pandemi COVID telah membawa malapetaka bagi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya kesehatan dan ekonomi yang dibuat porak-poranda, tatanan politik yang kuat pun bisa digoyahkan. Bangsa Eropa mungkin bisa berbangga hati walau di awal pandemi muncul mereka selalu dicibir lantaran melakukan lockdown. Lockdown kala itu dianggap sebagai langkah berlebihan dan bisa mematikan sektor ekonomi. Tapi nyatanya kebijakan lockdown merupakan awal mula dari keseriusan suatu negara dalam menghadapi pandemi. Langkah-langkah yang diambil jadi terukur dan efektif menekan sebaran virus. Hasilnya warga Eropa bisa berpesta dengan meyakinkan langsung Piala Eropa 2020 di stadion. Sementara negara di belahan bumi lain hanya bisa menyaksikan lewat layar kaca sendirian, tanpa ada acara nonton bareng sebagaimana biasa meramaikan gelaran sepak bola. Negara itu termasuk Indonesia. COVID-19 memiliki dampak yang serius, seperti di India, 12 menteri menyatakan mundur dari pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Dimulai oleh Menteri Pendidikan Ramesh Pokhrial Nisang dan Menteri Ketenagakerjaan Santosh Gangwar. Sebanyak 10 menteri lantas menyusul meninggalkan Kabinet Persatuan. Gonjang-ganjing ini tidak lepas dari kecaman publik kepada pemerintahan Modi karena dianggap gagal menahan gelombang kedua COVID-19, di mana gelombang itu telah memicu ratusan ribu kasus dalam sehari. Modi yang biasanya kuat di depan rakyat tampak mulai kehilangan tongkatnya saat infrastruktur kesehatan India hampir runtuh. Oksigen habis di kota-kota besar, rumah sakit kewalahan dengan pasien dan petugas pemulasaran kelimpungan menghadapi angka kematian yang melonjak. Dampak COVID juga terasa berat bagi politik di negeri jiran Malaysia. Desakan agar Perdana Menteri Muhyiddin mulai didengungkan. Tidak tanggung-tanggung, desakan itu disampaikan langsung Presiden UMNO Ahmad Zahid Hammaidi usai pihaknya menggelar rapat Dewan Tertinggi. Desakan disampaikan karena Muhyiddin dianggap gagal memenuhi 2 hal, yaitu dinilai gagal memastikan aspirasi rakyat terwujud dan gagal menangani pandemi COVID-19.
Selain meminta Muhyiddin mundur, UMNO juga tegas menarik diri dari Koalisi Perikatan Nasional. Koalisi yang mengantarkan Muhyiddin mengambil tampuk pimpinan negeri dari Mahathir Mohamad. Akibatnya koalisi jadi goyah, Muhyiddin tidak lagi memiliki pasukan mayoritas di parlemen. Artinya Muhyiddin hanya tinggal menunggu waktu siapa yang akan menduduki kursinya. Kemurkaan rakyat pada pemerintahan meletup di Rio de Janeiro, Brazil. Puluhan ribu orang berkumpul di jalanan pada Sabtu lalu. Kemurkaan itu merupakan buah dari penilaian publik yang menganggap pemerintah Presiden Jair Bolsonaro kacau dalam menangani COVID. Vaksinasi justru menjadi penyumbang amarah publik lantaran ada dugaan dana pembelian vaksin senilai 4,6 triliun ditilep.